Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatan S, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, Kendari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai antropometri, food recall 24 jam, dan semi FFQ. Langsung saja, mengenai antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos yang berarti tubuh dan metros yang berarti ukuran. Jadi antropometri itu berarti ukuran tubuh. Antropometri adalah salah satu komponen kunci dalam penilaian status nutrisi pada anak maupun dewasa. Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh seperti tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, lingkar kepala, dan panjang badan dari berbagai tingkat umur. Adapun dalam video ini, antropometri yang akan saya ambil yaitu ukuran berat badan dan tinggi badan. Karena saya tidak memiliki alat untuk mengukur berat badan dan tinggi badan, maka saya mengambil data dari ada 3 responden saya, diambil datanya. Yang pertama yaitu dari hasil medical check up-nya, yang kedua yaitu dari hasil pengukuran di sekolahnya, yang kemudian responden yang ketiga didapatkan ukuran berat badan dan tinggi badannya berdasarkan dari pengukuran yang dilakukan di rumah sakit. Adapun hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk mengetahui indeks massa tubuh orang tersebut, yaitu bisa dikategorikan dia berat badan normal atau kurang, itu bisa dilakukan pengukuran dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Bisa dilihat pada contoh itu berat badan responden pertama yaitu 54 kg dengan tinggi 161 cm, diubah ke dalam meter menjadi 1,61, dikuadratkan, mendapatkan hasil 20,83. Berdasarkan hasil perhitungan indeks massa tubuh tersebut diperoleh hasil 20,83, yaitu berada pada range 18,5 sampai 22,9, yang berarti termasuk dalam kategori berat badan normal. Selanjutnya yaitu menghitung survei konsumsi makanan menggunakan metode food recall 24 jam. Food recall 24 jam adalah metode survei konsumsi makanan yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Metode ini juga dilakukan untuk tujuan penapisan atau screening asupan gizi individu. Adapun cara untuk mendapatkan data food recall 24 jam yaitu dilakukan dengan wawancara. Berikut merupakan wawancara singkat menggunakan metode food recall 24 jam. Dengan saudari siapa? Dengan Hadiah. Ya. Waktu sahur tadi saudari makan apa? Nasi, telur dadar, sama sayur urap. Berapa porsi? Nasinya 1 sendok nasi, telur 1 butir, sama sayur urap 2 sendok makan. Apakah ada selingan seperti cemilan atau buah? Tidak ada. Kalau pas bukanya makan apa? Pisang hijau. Terus makan apa? Nasi putih, ikan goreng, sama tumis kangkung. Berapa porsi? Nasi 1 sendok nasi, 1 ekor sedang, dan sayurnya 2 sendok makan. Ada selingannya seperti cemilan? Tidak ada. Terus pas bukanya makan apa? Singkong goreng. Setelah dilakukan wawancara, didapatkan hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut tabel ini merupakan tabel hasil wawancara food recall 24 jam. Bisa dilihat hasilnya yaitu responden mengkonsumsi nasi putih sebanyak 1 centong plastik atau sendok nasi. Untuk mengetahui ukuran gramnya bisa dilihat di buku foto makanan.
Food recall ini dilakukan sebanyak 2 kali di hari berbeda. Kemudian, data hasil food recall tersebut dimasukkan ke NutriSurvey untuk mengetahui jumlah energi, jumlah protein, lemak, dan karbohidratnya. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Jumlah energi di hari pertama dan kedua dijumlah dan kemudian dibagi 2. Begitupun protein hari pertama dan kedua dijumlahkan, kemudian dibagi 4, dan untuk lemak dibagi 9 dan karbohidrat dibagi 4. Setelah itu, hasil dari pembagian tersebut dibandingkan dengan angka kebutuhan gizi. Dan didapatkan hasil menunjukkan bahwa responden mengalami gizi kurang. Selanjutnya yaitu survei konsumsi makanan menggunakan metode FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Food Frequency Questionnaire atau FFQ adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Cara mendapatkan data FFQ yaitu dengan melakukan wawancara. Berikut merupakan wawancara singkat, metode FFQ. Nama adik siapa? Nur Agni. Adik boleh tahu seberapa sering adik mengkonsumsi nasi? Lebih dari 1 kali per hari. 1 kali per hari. Kalau mie basah? 1 sampai 2 kali per minggu. Kalau bihun? Tidak pernah. Pernah. Kalau singkong, seberapa sering adik mengkonsumsi singkong? 1 sampai 2 kali per minggu. Kalau ubi? 1 kali per bulan. Kalau ayam, seberapa sering adik mengkonsumsinya? 1 kali per bulan. 1 kali per bulan. Terus kalau ikan? Lebih dari 2 kali per hari. Kalau telur? Telur 3 sampai 6 kali per. Adapun hasil dari wawancara FFQ tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel bisa dilihat yaitu terdapat, jangan lupa ditanyakan juga ukuran rumah tangganya atau ukuran porsi. Kemudian untuk menentukan gramnya dilihat di buku foto makanan. Setelah itu, hasil dari gram tersebut seperti nasi 120 gram, dia itu dikali 1 karena per hari, kemudian dibagi jumlah frekuensi yaitu 50. Jadi 120 dibagi 1 dikali 50 mendapatkan hasil 6.000. Begitupun dengan selanjutnya seperti mie basah, bihun, singkong, ubi dan seterusnya. Kemudian dari hasil ketiga FFQ responden tersebut dimasukkan ke dalam NutriSurvey dan dapat diperoleh hasil, bisa dilihat pada tabel berikutnya, yaitu jumlah energi, protein, lemak, karbohidrat pada ketiga responden tersebut. Baiklah, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan menggunakan metode FFQ dan Food Recall 24 jam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.